kutumbalkan anak-anak mereka yang menghinaku mandul. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suara ayam berkokok masih terdengar samar waktu. Anggini sudah keluar ke halaman. Ia sedang menyapu tanah depan rumah yang penuh daun jati kering. Rumahnya kecil, berdinding bata yang sebagian warnanya sudah kusam, tapi selalu bersih. Di dalam, Darmawan sedang mengaduk kopi sambil membaca koran bekas yang ia dapat dari warung. "Gin, sarapan dulu, nanti kesiangan," seru Darmawan dari dalam. "Nggak apa-apa mas, aku beresin dulu halaman, sebentar lagi," jawab Anggini pelan. Hari itu di kampung memang ada acara pengajian di rumah Pak RT. Sejak semalam Anggini sudah merasa malas datang. Bukan karena malas ikut pengajian, tapi karena sudah bisa nebak bakal ada saja yang nyeletuk soal dirinya yang belum juga punya anak. Setelah selesai menyapu, ia masuk dan duduk di kursi bambu. Wajahnya datar, tapi matanya seperti sedang mikir berat. Darmawan memperhatikannya sebentar, lalu duduk di sebelahnya sambil menyerahkan secangkir teh hangat. "Gin, kalau nggak mau ikut ke rumah Pak RT juga nggak apa-apa. Aku aja yang datang," kata Darmawan sambil tersenyum tipus. Anggini hanya mengangguk. "Nggak enak sama orang kampung, mas. Nanti dibilang sombong." Darmawan diam. Sebenarnya ia tahu benar apa yang bikin istrinya sering murung. Ia juga sudah sering dengar sendiri omongan-omongan orang. Kadang rasanya pingin dibalas, tapi ia juga nggak mau bikin ribut. Setelah mandi dan ganti baju rapi, mereka berdua berangkat ke rumah Pak RT. Jalanan kampung sudah ramai oleh ibu-ibu yang bawa baki berisi kue dan piring-piring nasi tumpeng. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Suasana ramai itu justru bikin Anggini makin merasa sendiri. Begitu sampai di halaman rumah Pak RT, Bu Mirah langsung menyambut dengan senyum sinis. Perempuan itu memang terkenal paling cerewet di kampung. "Wah, datang juga Bu Anggini. Kirain nggak berani keluar rumah lagi," katanya keras-keras sambil melirik ke arah beberapa ibu lain yang ikut cekikikan. Anggini menarik napas, mencoba tetap tenang. Ia hanya menunduk sambil berjalan menuju deretan kursi di pojok. Darmawan yang melihat itu langsung menggenggam tangan istrinya, memberi isyarat supaya jangan dihiraukan. Tapi Bu Mirah belum selesai. Setelah acara doa selesai dan orang-orang sibuk mengambil hidangan, Bu Mirah kembali duduk di dekat Anggini. Suaranya disengaja dikeraskan supaya semua orang dengar. Bu Anggini, kapan ya bisa nyusul yang lain? Rumahnya sepi banget kalau nggak ada suara anak kecil. Kasihan Pak Darmawan, harus nunggu berapa tahun lagi tuh?" Beberapa orang di sekitar pura-pura sibuk. Ada juga yang ikut tersenyum simpul. Anggini tetap diam, hanya memandang piring di pangkuannya tanpa menyentuh kue apapun. Darmawan akhirnya berdiri, menatap Bu Mirah dengan nada dingin. "Bu Mirah, kalau ngomong hati-hati, nggak semua hal bisa diatur manusia." "Iya Pak Darmawan, cuma bercanda kok, jangan baper." Setelah itu mereka cepat-cepat pamit pulang. Di jalan Darmawan melirik istrinya yang berjalan di sampingnya, masih diam. Sesekali ia menghela napas panjang. Sampai di rumah, Anggini langsung masuk kamar. Darmawan menyusul, duduk di pinggir ranjang. "Gin, nggak usah diambil hati, mereka cuma bisa ngomong, nggak ngerti rasanya jadi kita," ucap Darmawan sambil menyentuh bahunya. Anggini tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Ia berdiri, membuka lemari, mengambil sajadah, lalu duduk di lantai menghadap kiblat. "Mas, biar aku sendiri dulu ya," katanya lirih. Darmawan hanya mengangguk, lalu keluar pelan-pelan menutup pintu. Di dalam kamar, Anggini menunduk lama, bibirnya bergerak-gerak membaca doa. Air matanya mengalir, tapi cepat ia sekah. Ia tidak pernah bisa membalas hinaan itu secara langsung. Ia hanya bisa menyimpannya dalam hati, makin lama makin sesak. Malamnya, ia duduk di beranda memandangi bulan setengah yang menggantung di langit. Darmawan sudah tidur karena besok harus kerja pagi. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil dengan sampul biru. Buku itu sudah lama ia simpan. Isinya doa-doa yang ia tulis sendiri setiap kali hatinya terasa penuh. Ia buka halaman yang kosong, lalu menulis, "Ya Tuhan, kalau memang rahim ini tak kau titipi anak, aku ikhlas. Tapi kalau mereka menghina bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena sombong, biarlah anak-anak mereka merasakan apa yang kurasakan." Tangannya berhenti sebentar, lalu kembali menulis lagi. "Aku nggak minta mereka menderita,
Aku cuma pengen mereka ngerti rasanya jadi aku, supaya mereka berhenti tertawa di atas sakit orang lain. Ia tutup buku itu, menyelipkannya di bawah bantal, lalu duduk bersandar di tiang rumah, memejamkan mata. Angin malam dingin, tapi pikirannya panas. Di luar pagar, bayangan seseorang sempat berdiri sebentar memperhatikannya, tapi Anggini tidak sadar. Ia hanya terus berbisik pelan, entah doa atau sumpah yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya sudah berbeda, seolah ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Di dapur, ia menyiapkan sarapan seperti biasa untuk Darmawan. Tak ada yang aneh, tapi dalam hatinya ada rencana yang pelan-pelan terbentuk, sesuatu yang bahkan belum sempat ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu jam sudah lewat 11 ketika Darmawan terbangun karena haus. Ia melirik ke samping, tempat tidur sudah dingin dan kosong. Awalnya ia mengira Anggini hanya ke kamar mandi, tapi lama ditunggu tidak kembali juga. Ia keluar kamar pelan-pelan. Lampu dapur menyala redup, suara sendok beradu dengan gelas terdengar samar. Darmawan melihat istrinya duduk di meja, menatap kosong ke secarik kertas yang dipegangnya. "Gin, belum tidur juga?" tanya Darmawan sambil mendekat. Anggini terkejut sebentar, lalu buru-buru melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah buku di depannya. "Belum ngantuk, Mas," jawabnya singkat. Darmawan hanya mengangguk. Ia meneguk segelas air lalu kembali ke kamar. Dalam hati, ia merasa ada yang ganjil, tapi memilih tidak banyak bertanya malam itu. Beberapa hari setelahnya, kejadian serupa terulang. Tengah malam, Anggini keluar dari kamar dan duduk di teras atau di meja makan. Kadang hanya menunduk sambil menggenggam kertas. Kadang ia bicara pelan sendirian, seperti orang ngobrol sama seseorang yang tidak kelihatan. Pernah sekali Darmawan melihatnya dari balik tirai kamar. Anggini duduk di kursi bambu. Tangan kirinya memegang kertas, tangan kanannya mengepal erat di pangkuan. Bibirnya komat kamit, entah apa yang diucapkan. Lalu sesekali ia menyeka wajah dengan telapak tangan. Besok paginya, ia tetap seperti biasa, masak, menyapu, bahkan masih sempat bercanda kecil dengan suaminya. Tapi Darmawan tidak bodoh. Ia tahu istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, Darmawan sengaja pura-pura tidur lebih awal. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Anggini. Sekitar pukul 11:30, ia mendengar pintu kamar terbuka perlahan. Dari celah pintu, ia melihat istrinya berjalan pelan ke halaman belakang. Darmawan bangkit pelan, mengikuti dari jauh. Di bawah pohon mangga belakang rumah, Anggini duduk di atas tikar kecil. Di depannya ada beberapa kertas berserakan, sebuah lilin kecil menyala, dan sebuah mangkuk berisi air putih. Ia menulis sesuatu di kertas dengan cepat, lalu membacanya lirih sambil menunduk. Kadang ia berhenti, menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu menulis lagi. Darmawan memperhatikan dari balik tembok dengan dada berdebar. Ia tidak berani menyapa, hanya mendengarkan. Beberapa kata-kata yang terdengar membuatnya merinding. "Semua yang sudah bilang aku nggak berguna, biar rasain sendiri. Semua yang ngetawain aku, biar anaknya yang nangis." Suara Anggini pelan, tapi jelas. Setelah selesai membaca, ia melipat kertas-kertas itu, mencelupkannya ke dalam air di mangkuk, lalu menguburnya di bawah pohon mangga. Lilin ia tiup lalu duduk lama tanpa bicara. Darmawan mundur pelan, kembali ke kamar sebelum Anggini melihatnya. Pagi harinya ia sengaja bertanya dengan nada biasa. "Tadi malam dingin banget ya, Gin? Kamu nggak kedinginan di luar?" Anggini yang sedang mengiris sayur terhenti sebentar, lalu melanjutkan. "Enggak, Mas. Enak di luar, sejuk," jawabnya tanpa menoleh. Darmawan hanya diam. Dalam hatinya ia bingung harus marah atau kasihan. Ia tahu Anggini pasti sakit hati dengan ucapan orang-orang kampung, tapi ia juga khawatir kalau cara istrinya melampiaskan itu malah bikin masalah baru. Beberapa malam kemudian, Darmawan sengaja tidur di ruang tamu. Benar saja, sekitar tengah malam, Anggini kembali ke halaman. Kali ini Darmawan memberanikan diri mendekat dan duduk di kursi sampingnya. "Lagi nulis apa, Gin?" tanyanya kelan. Anggini terkejut,
Kertas di tangannya hampir jatuh. Ia menoleh sebentar, lalu menutup buku catatan itu. "Cuma nulis-nulis biasa, Mas," jawabnya sambil memaksakan senyum. "Biasa gimana? Sampai tengah malam?" Anggini menunduk, diam lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Aku cuma pengen mereka berhenti. Capek, Mas. Aku diam, mereka makin menjadi." Darmawan menarik napas panjang, lalu menepuk punggung tangan istrinya. "Aku ngerti, Gin. Tapi jangan sampai caramu bikin tambah masalah." Anggini menatapnya dengan mata merah. "Aku nggak mau mereka mati, Mas. Aku cuma pengen mereka ngerti aja rasanya jadi aku." Darmawan tak tahu harus bilang apa lagi. Ia hanya duduk menemani istrinya sampai kertas-kertas itu kembali dilipat dan diselipkan ke dalam buku. Besoknya Darmawan pulang kerja lebih awal. Ia sengaja mencari kertas-kertas yang sering dipakai Anggini. Di bawah bantal ia menemukan beberapa kertas dengan tulisan yang sama. "Siapa yang menghina rahimku, biarlah rahim mereka yang menangis lewat anak-anak mereka." Ada banyak tulisan seperti itu, dengan nama-nama orang yang dikenalnya. Nama Bumirah paling sering muncul. Darmawan duduk lama di ranjang sambil memegang kertas-kertas itu. Dalam hatinya campur aduk antara marah pada warga kampung, takut pada apa yang dilakukan istrinya, dan kasihan karena ia tahu betapa tersiksanya Anggini selama ini. Suatu sore, ia memutuskan untuk bicara serius. "Gin," panggilnya sambil duduk di meja makan. "Kalau mereka ngomong macam-macam lagi, biar aku yang hadapi. Kamu nggak usah mikirin mereka sampai kayak gini." Anggini hanya diam, memandang meja. Lalu pelan-pelan, ia berkata, "Aku cuma pengen mereka diam, Mas, nggak lebih." Darmawan mengangguk pelan. Dalam hatinya ia tahu, ucapan istrinya itu sederhana, tapi caranya sudah bukan cara biasa lagi. Sejak malam itu, Darmawan lebih sering pura-pura tidur di ruang tamu. Setiap Anggini keluar, ia hanya memperhatikan dari jauh, memastikan istrinya baik-baik saja. Yang ia tidak tahu, di setiap malam yang dingin itu, Anggini sudah semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Setiap kertas yang ia kubur di bawah pohon mangga, setiap bisikan pelan yang ia lontarkan di gelap malam, membuat hatinya sedikit lebih lega. Darmawan hanya bisa berharap semua itu tidak berakhir dengan sesuatu yang buruk. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Sore itu, halaman balai desa sudah ramai. Lampu-lampu gantung dinyalakan, meja panjang penuh dengan nasi tumpeng, aneka lauk, dan kue-kue. Anak-anak berlarian sambil membawa balon, sementara ibu-ibu sibuk mondar-mandir menata piring. Darmawan dan Anggini datang agak terlambat. Darmawan sengaja menggandeng tangan istrinya supaya tidak merasa sendirian. Begitu mereka lewat, beberapa orang langsung berbisik-bisik. Ada juga yang pura-pura sibuk membereskan kursi. Anggini menarik napas panjang. Ia sudah hafal tatapan itu. Tatapan yang sama setiap kali ia muncul di acara-acara kampung. Mereka memilih duduk di bangku paling ujung. Darmawan duduk dengan wajah datar, sesekali mengangguk saat ada yang menyapa. Sementara Anggini hanya menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Acara dimulai dengan sambutan kepala desa, lalu doa bersama. Suasananya ramai tapi canggung untuk mereka berdua. Setelah doa selesai, orang-orang mulai bebas mengambil makanan. Suara obrolan semakin keras. Gelak tawa di sana-sini. Di tengah keramaian itu, Bumirah berjalan mendekat sambil membawa piring penuh gorengan. Ia berdiri tepat di depan Anggini dan Darmawan, lalu menyenggol bahu Pak Samin yang duduk tak jauh dari situ. Wan, sayang ya, sudah lama nikah, belum juga ada yang manggil Bapak," kata Bumirah sambil tertawa kecil. Pak Samin ikut menyahut. "Iya, heran saya. Kalau sapi jantan sama betina aja sebentar udah beranak. Masa manusia kalah sama sapi?" Beberapa ibu-ibu di dekat mereka terkekeh pelan. Ada juga yang menutup mulut pura-pura kaget. Darmawan memejamkan mata sebentar, mencoba menahan diri. Tangannya sudah mengepal di pangkuan. Bumirah belum berhenti. Ia menoleh ke arah Anggini yang masih diam, lalu berkata lebih keras supaya semua dengar. "Masih muda loh, jangan sampai keburu keriput. Kalau memang nggak bisa, ya bilang aja, biar Pak Darmawan cari yang lain." Pak Samin kembali menimpali. "Iya,
daripada malu-maluin keluarga. Nama baik itu penting. Tawa mereka makin keras. Anak-anak yang lewat ikut menoleh. Sebagian ikut tersenyum geli tanpa tahu apa yang terjadi. Darmawan akhirnya berdiri siap membuka mulut, tapi Anggini lebih dulu. Ia menegakkan punggung, mendongak menatap Bu Mirah dan Pak Samin. Tatapannya tajam, wajahnya dingin. "Jaga mulut kalian," ucapnya pelan tapi jelas. "Anak-anak kalian itu bukan mainan." Suasana tiba-tiba jadi hening beberapa detik. Orang-orang yang tadinya tertawa mendadak diam, saling melirik. Tapi Bu Mirah malah tertawa lebih keras. "Wah, bisa marah juga ternyata. Ya ampun, Bu, bercanda doang kok, baper banget." Pak Samin ikut menyahut. "Iya, memangnya anak kita kenapa? Sehat-sehat semua kok. Nggak kayak, ya you know lah." Beberapa orang di belakang kembali cekikikan. Suara sendok beradu dengan piring menggema di antara mereka. Anggini berdiri menatap mereka satu persatu tanpa berkata apa-apa lagi. Lalu ia menarik tangan Darmawan pelan, mengajaknya pergi dari situ. Darmawan menurut saja meski wajahnya memerah menahan marah. Begitu sampai di rumah, Anggini langsung masuk kamar, Darmawan menyusul menutup pintu pelan. "Gin, besok kalau ada apa-apa, biar aku yang ngomong. Jangan ikut-ikutan ngomel, nggak enak dilihat orang," katanya sambil duduk di ujung ranjang. Anggini tidak menjawab. Ia berdiri di depan lemari, membuka laci, lalu mengeluarkan buku catatan kecilnya. Ia buka halaman kosong, duduk di lantai, lalu mulai menulis cepat. Darmawan hanya memperhatikan dari jauh, tidak berani bertanya. Setelah selesai menulis, Anggini menutup buku itu dengan keras, lalu berkata pelan tapi tegas, "Mulut mereka sudah kebangetan, Mas. Kalau besok ada apa-apa sama anak-anak mereka, jangan salahin aku." Darmawan menatap istrinya lama. "Maksudmu apa?" Anggini tidak menjawab. Ia beranjak ke kamar mandi, meninggalkan Darmawan dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Malam itu Darmawan susah tidur. Ia mendengar suara pintu belakang terbuka sekitar pukul 1 dini hari. Ia bangkit, mengintip dari balik jendela. Di halaman belakang, Anggini sedang duduk di bawah pohon mangga seperti biasanya. Tapi kali ini, di hadapannya ada beberapa kertas dan mangkuk air. Ia menulis sesuatu, lalu melipat kertas itu, mencelupkannya ke air dan menguburnya di tanah. Suaranya terdengar pelan seperti berbisik. Darmawan tidak bisa mendengar jelas, tapi beberapa kata yang ia tangkap membuatnya merinding. "Biar mereka ngerasain, biar mereka tahu." Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut sampai ke dagu, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Pagi harinya, Anggini sudah seperti biasa lagi, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, bahkan sempat menyapa tetangga yang lewat dengan senyum kecil. Tapi di dalam hati Darmawan, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apakah harus menghentikan istrinya atau justru membiarkannya melampiaskan semua yang sudah lama dipendam. Siang itu, kabar mulai beredar. Anak Bu Mirah mendadak demam tinggi. Kata orang-orang, sejak pagi sudah rewel, badannya panas dan terus menggigau. Beberapa jam kemudian, giliran anak Pak Samin yang jatuh dari pohon waktu main di kebun. Kakinya patah sampai harus dibawa ke puskesmas. Warga mulai heboh, sebagian bilang itu cuma kebetulan, sebagian lagi mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arah rumah Anggini setiap kali lewat. Darmawan hanya bisa duduk di teras menatap kosong ke jalan kampung. Dalam hatinya yakin, ini baru permulaan. Pagi itu suasana kampung berbeda dari biasanya. Biasanya suara anak-anak sudah riuh sejak subuh, berlarian di jalan sambil teriak-teriak. Tapi kali ini, jalanan sepi. Hanya ada beberapa ibu yang berdiri di ujung gang sambil bisik-bisik. Darmawan yang baru saja selesai membersihkan motor melihat ke arah mereka. Begitu dia lewat, para ibu itu langsung diam, hanya saling pandang lalu pura-pura sibuk. Ia masuk ke rumah, melihat Anggini sedang melipat baju di ruang tengah. Wajahnya tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. "Gin, kok kampung sepi? Anak-anak pada kemana ya?" tanya Darmawan sambil duduk. Anggini hanya mengangkat bahu. "Gak tahu, mungkin masih tidur.
jawabnya singkat. Padahal mereka berdua tahu anak-anak kampung jarang sekali tidur sampai siang. Darmawan tidak banyak tanya lagi. Ia hanya memperhatikan istrinya dari jauh. Siangnya saat Anggini sedang menyapu halaman, terdengar suara ribut di rumah Bu Mirah. Teriakan panik bercampur suara tangisan anak kecil. Darmawan yang kebetulan lewat melihat Bu Mirah mondar-mandir di halaman rumah sambil mengipasi anaknya yang terbaring lemas di tikar. Anak itu menggigil, wajahnya pucat dan terus mengigau. Beberapa tetangga datang membantu. Sebagian hanya berdiri melihat. Ada yang berbisik pelan. Dari tadi malam panasnya nggak turun-turun. Katanya sempat ngomong sendiri, bilang lihat orang berdiri di jendela. Darmawan diam saja, lalu buru-buru pulang. Belum habis pembicaraan soal anak Bu Mirah, sore harinya kabar lain datang. Anak Pak Samin jatuh dari pohon waktu main sama teman-temannya. Kakinya tertekuk aneh, terpaksa dibawa ke puskesmas. Warga yang tadinya ramai mengejek Anggini, kini mulai sering melirik ke rumahnya setiap lewat. Bahkan ada yang sengaja ganti jalur biar nggak lewat depan rumahnya. Malam harinya, Darmawan duduk di ruang tamu sambil merokok. Anggini baru keluar dari kamar setelah lama di dalam. Ia duduk di samping suaminya, membuka toples berisi rengginang, lalu berkata pelan, "Udah mulai, Mas." Darmawan menoleh heran. "Maksudmu apa?" Anggini hanya senyum kecil, lalu berdiri lagi, berjalan pelan ke kamar. Beberapa hari kemudian keadaan makin aneh. Anak Bu Mirah belum juga sembuh. Badannya panas terus. Matanya kadang melotot sambil teriak-teriak ketakutan. Bilang ada sosok hitam berdiri di dekat ranjangnya. Anak Pak Samin juga belum bisa jalan. Kakinya bengkak, warnanya kebiruan. Belum lagi anak-anak lain yang orang tuanya dulu ikut mengejek Anggini, mulai sakit juga. Ada yang demam, ada yang jatuh saat main, bahkan ada yang ketakutan tiap malam sampai nangis histeris. Warga mulai resah. Kalau berkumpul di pos ronda, obrolan mereka selalu berakhir dengan lirikan ke rumah Anggini. "Kayaknya bukan kebetulan deh," bisik seorang bapak. "Iya, anak-anak yang kena semua itu, orang tuanya dulu ikut ngomongin Bu Anggini," sambung yang lain. Tapi tidak ada yang berani bilang terang-terangan. Mereka hanya berani bisik-bisik di belakang, lalu pulang cepat-cepat. Suatu malam Darmawan pulang lebih larut dari biasa karena lembur di bengkel. Saat sampai di ujung gang, ia melihat dua ibu-ibu berdiri sambil berbisik keras. Begitu sadar Darmawan datang, mereka langsung diam dan jalan menjauh. Di rumah ia menemukan Anggini sedang duduk di kursi bambu di teras seperti biasa. Wajahnya tenang, tatapannya kosong ke arah jalan. "Gin," panggil Darmawan pelan. Anggini menoleh sebentar, lalu kembali melihat ke depan. "Orang-orang mulai takut ya?" tanyanya datar. Darmawan hanya mengangguk. Ia sebenarnya ingin meminta istrinya berhenti, tapi lidahnya keluh. Keesokan paginya berita baru lagi datang. Anak Pak Seno, yang rumahnya di ujung kampung, tiba-tiba terjatuh di dapur. Bibirnya sobek, darah mengalir deras. Istrinya jerit-jerit, minta tolong ke tetangga. Warga makin yakin semua itu bukan kebetulan. Semua anak yang kena musibah adalah anak dari orang-orang yang dulu terang-terangan menghina Anggini. Meskipun begitu, tidak ada satupun yang datang untuk meminta maaf. Mereka terlalu gengsi. Di balik pintu rumah masing-masing, mereka hanya berdoa supaya musibah tidak datang lagi. Beberapa ibu yang biasanya paling keras mengejek, malah sengaja tidak keluar rumah, pura-pura sibuk. Anak-anaknya dikurung di dalam kamar, dijaga ketat sambil diberi doa-doa supaya sembuh. Suasana kampung berubah jadi tegang. Orang-orang yang lewat depan rumah Anggini jalannya cepat-cepat, tidak berani menoleh. Bahkan ada yang sengaja memilih jalan memutar. Darmawan hanya bisa mengamati semua itu sambil menahan napas panjang. Ia tidak pernah menyangka ejekan warga akan berakhir seperti ini. Malam harinya, ia duduk di teras lagi, menatap jalanan yang sepi. Anggini keluar membawa 2 gelas teh, lalu duduk di sampingnya. "Mas, mereka nggak bakal berhenti kalau nggak dikasih pelajaran," ucap Anggini pelan. Darmawan menoleh heran. "Maksudmu apa?" Anggini hanya senyum kecil, lalu berdiri lagi, berjalan pelan ke kamar. Di kejauhan, terdengar suara tangisan anak kecil lagi, samar-samar, seperti dari arah rumah Bu Mirah. Darmawan tahu, malam itu belum akan jadi malam terakhir suara itu terdengar.
Sejak anak-anak kampung satu persatu jatuh sakit atau kena musibah, Darmawan mulai jarang tidur nyenyak. Malam-malamnya terasa panjang. Kadang ia hanya duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka sambil mendengarkan suara Anggini di dalam. Awalnya ia berusaha menganggap semua itu hanya kebetulan. Tapi makin lama, kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak itu terasa terlalu tepat sasaran. Setiap nama yang pernah ia dengar dari mulut Anggini, kini selalu saja jadi korban berikutnya. Suatu malam, Darmawan terbangun lagi karena mendengar suara pelan dari kamar. Ia kira Anggini sedang menangis seperti biasanya. Tapi kali ini lain, suaranya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ia mendekat pelan ke pintu, mengintip dari celah. Di dalam, Anggini berdiri di depan cermin. Rambutnya tergerai, tangannya menggenggam buku kecil. Wajahnya serius, bibirnya bergerak seolah menjawab pertanyaan dari bayangan yang ada di cermin. Darmawan berdiri mematung. Ia tidak melihat siapa-siapa selain istrinya, tapi jelas-jelas Anggini sedang seperti berbicara dengan seseorang. Kadang ia mengangguk pelan, kadang diam lama seolah mendengarkan. Setelah beberapa menit, Anggini menutup bukunya, membalik badan, lalu menyadari Darmawan sedang berdiri di pintu. "Mas, kenapa nggak tidur?" tanyanya datar. Darmawan berdehem pelan. "Aku cuma mau lihat kamu. Kamu lumung sama siapa tadi?" Anggini menarik napas, berjalan ke ranjang. "Nggak sama siapa-siapa, cuma diri sendiri." Darmawan ikut masuk, duduk di pinggir ranjang. "Aku dengar jelas kamu jawab-jawab kayak lagi ngobrol." Anggini menatap suaminya sebentar, lalu berkata pelan, "Mereka menuai apa yang mereka tanam, Mas. Itu saja." Darmawan menunduk, tidak tahu harus bilang apa. Besok paginya, ia sengaja pulang lebih awal dari bengkel. Ia ingin bicara baik-baik dengan istrinya. Sampai di rumah, ia lihat Anggini sedang duduk di kursi bambu teras, matanya kosong, tangannya melipat-lipat kertas kecil. "Gin, kita bisa omongin ini pelan-pelan nggak?" kata Darmawan sambil duduk di sebelahnya. Anggini melirik, lalu melanjutkan melipat kertasnya. "Omongin apa?" "Ya semua ini, kamu berubah, Gin. Aku ngerti kamu sakit hati. Aku juga, tapi..." Darmawan berhenti, menarik napas panjang. "Tapi kalau caranya kayak gini, aku takut, Gin." Anggini meletakkan kertas-kertas itu di meja, lalu berkata tanpa menoleh, "Kamu nggak usah takut. Aku nggak ganggu siapa-siapa. Mereka sendiri yang bikin semuanya jadi begini." Darmawan menatap wajah istrinya lama, ada sesuatu di balik tatapan itu yang tidak ia kenal. Dingin, tapi juga penuh luka. Sejak saat itu, Darmawan jadi sering memperhatikan gerak-gerik istrinya. Setiap malam, setelah makan, Anggini selalu masuk kamar lebih cepat. Kadang terdengar suara langkah pelan di dalam, kadang suara lembaran kertas atau bisikan yang samar. Pernah suatu malam, Darmawan sengaja berdiri di luar kamar, mendengarkan pelan dari dalam. Dari dalam, terdengar suara kursi bergeser, lalu suara berbisik, "Udah waktunya, jangan lama-lama." Ia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi suara kedua itu tidak seperti suara Anggini. Esok paginya, Darmawan memberanikan diri bertanya lagi saat mereka sarapan. "Tadi malam siapa yang di kamar, Gin?" Anggini menghentikan mengaduk tehnya. "Nggak ada siapa-siapa, tapi aku dengar suara lain," kata Darmawan pelan. Anggini meletakkan sendok, menatap suaminya tajam. "Udah, Mas, nggak usah mikirin. Semua di luar kendali kita juga. Kalau mereka berhenti, aku juga berhenti." Darmawan hanya bisa diam. Ia tahu percuma memaksa istrinya bicara lebih banyak. Hari-hari berikutnya, keadaan kampung makin sunyi. Anak-anak yang sakit makin banyak. Beberapa bahkan sudah tidak keluar rumah berhari-hari. Warga jadi jarang nongkrong di pos ronda, jalanan pun lengang. Waktu Darmawan lewat warung, Bu Mirah yang biasanya cerewet sekarang cuma diam memandang lantai. Wajahnya kuyu, rambutnya awut-awutan. Begitu melihat Darmawan, beberapa ibu cepat-cepat membubarkan diri, pura-pura sibuk. Malamnya, Darmawan duduk di ruang tamu, mendengar lagi suara dari kamar. Kali ini lebih keras, seperti ada percakapan panjang. Ia menempelkan telinga ke pintu. Mereka belum kapok, biarin aja. Anak-anak mereka udah mulai.
Suara itu jelas 2 orang, tapi di dalam hanya ada Anggini sendirian. Darmawan mengetuk pintu. "Bin, aku masuk ya." Suara itu langsung hilang. Anggini sedang duduk di lantai, menutup buku kecilnya, menatap Darmawan dengan wajah datar. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanyanya seperti tidak terjadi apa-apa. Darmawan memaksa tersenyum. "Ndak, cuma mau lihat kamu." "Udah tidur sana, biar aku sendiri dulu." Darmawan berjalan kembali ke ruang tamu, duduk lama sambil memegang kepala. Ia merasa istrinya semakin jauh. Bukan hanya jauh secara perasaan, tapi juga seperti sedang berada di dunia lain. Dalam hati, ia ingin melarang semua itu berhenti, tapi setiap melihat wajah istrinya yang tenang, ia juga ingat semua yang sudah mereka terima selama ini. Ejekan, hinaan, bisik-bisik orang, antara kasihan dan takut, semuanya bercampur jadi satu. Malam itu, sebelum tidur, Darmawan berdiri di teras menatap pohon mangga di halaman belakang yang kini penuh gundukan kecil tanah. Ia bergumam pelan, "Ya Allah, jangan sampai semuanya kebablasan." Dari balik jendela kamar Anggini, memperhatikannya, wajahnya tanpa ekspresi, hanya matanya yang berkaca-kaca. Malam itu kampung seperti kehilangan suaranya. Tidak terdengar lagi tawa anak-anak atau suara ibu-ibu yang biasanya ngerumpi sampai larut. Lampu-lampu rumah kebanyakan sudah dimatikan lebih cepat. Hanya beberapa yang masih menyala redup. Darmawan duduk di kursi depan rumah, merokok pelan. Sesekali matanya melirik jalanan. Sepi. Angin malam hanya membawa bau tanah basah, tapi terasa berat. Di kejauhan terdengar suara tangisan anak kecil yang meraung-raung. Suaranya panjang, seperti orang kesakitan atau ketakutan. Lalu hening lagi, hanya tersisa suara jangkrik. Warga sudah mulai benar-benar ketakutan. Semakin hari, semakin banyak anak-anak yang jatuh sakit. Ada yang badannya panas sampai seminggu. Ada yang tiba-tiba pingsan saat main di halaman. Ada juga yang tiap malam teriak-teriak sambil menunjuk sudut kamar sambil bilang, Itu! Besok paginya, Darmawan mendengar dari warung bahwa anak Pak Samin sampai diikat karena terus menggigit-gigit jarinya sendiri sambil nangis. Anak Pak Seno malah sudah tidak bisa bicara lagi sejak kemarin malam, hanya meringkuk di pojokan. Semua orang yang pernah ikut mengejek Anggini, kini wajahnya pucat kalau keluar rumah. Tidak ada lagi yang berani ngerumpi. Di pos ronda, bapak-bapak hanya duduk diam sambil menunduk. Tidak ada yang berani ngomong soal Anggini terang-terangan, tapi jelas dari cara mereka saling pandang, mereka semua tahu ke siapa arah bisikan mereka. Siang itu, saat Darmawan baru selesai cuci motor, pintu pagar depan diketuk keras. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Suara itu terdengar parau, terburu-buru. Darmawan mendongak. Bu Mirah berdiri di depan, pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, wajahnya pucat seperti orang habis jatuh sakit. Begitu melihat Darmawan, Bu Mirah langsung menangkupkan kedua tangannya, hampir jatuh terduduk. "Tolong Mas Wan, saya mau ketemu Bu Anggini, tolong." Darmawan diam sebentar lalu membukakan pintu. Bu Mirah masuk sambil terisak, jalannya gontai, matanya sembab. "Dia di dalam," kata Darmawan pelan sambil menunjuk ke ruang tengah. Bu Mirah berjalan pelan ke dalam rumah, kakinya seperti gemetar. Begitu sampai di depan Anggini yang sedang duduk melipat baju, ia langsung berlutut di lantai. Tangannya meraih ujung gamis Anggini. "Bu, saya mohon ampun, maafin saya. Maafin mulut saya. Anak saya nggak berhenti teriak-teriak tiap malam, Bu. Saya nggak kuat lagi." Suaranya pecah. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya berguncang. Anggini meletakkan baju di pangkuannya, menatap Bu Mirah lama. Wajahnya datar, tidak menunjukkan perasaan apapun. "Bu, saya salah. Saya hilaf. Saya nggak mikir waktu ngomong. Tolong anak saya, Bu. Tolong dia jangan diganggu lagi," ucap Bu Mirah lagi sambil terus mencengkeram ujung gamis Anggini. Darmawan berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Anggini akhirnya berkata, suaranya pelan tapi jelas, "Kenapa baru sekarang datang?" Bu Mirah mendongak, wajahnya basah, air mata. "Saya takut, saya malu, saya nggak nyangka bakal begini, Bu."
Anggini menatap matanya, lalu menarik ujung gamisnya pelan dari genggaman Bu Mira. Anak-anak itu nggak salah, tapi orang tuanya yang bikin masalah. Bu Mira hanya bisa menangis makin keras, tubuhnya sampai terhuyung, suaranya serak memohon-mohon. Darmawan akhirnya mendekat, menepuk bahu istrinya. "Gin, sudah, kasihan." Anggini tetap duduk, diam sebentar, lalu berkata pelan, "Besok malam anakmu sudah bisa tidur tenang. Pulanglah." Begitu mendengar itu, Bu Mirah langsung bersujud, menciumi lantai. Terima kasih Bu, terima kasih." Ia lalu berdiri dengan susah payah, masih terisak, dan berjalan keluar rumah sambil menutup wajahnya dengan tangan. Darmawan menatap istrinya lama setelah pintu tertutup. "Orang-orang itu akan datang semua, Gin," katanya pelan. Anggini hanya menatap ke arah pintu, lalu berdiri, kembali membereskan baju-bajunya tanpa berkata apa-apa. Malam harinya, Darmawan tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi bambu, menatap jalan yang sunyi. Beberapa kali bayangan kejadian tadi siang muncul di kepalanya. Bu Mirah menangis, merangkak di lantai, wajahnya penuh putus asa. Sekitar pukul 10 malam, terdengar ketukan pelan di pagar. Darmawan berdiri, melihat keluar. Kali ini Pak Samin berdiri di sana. Wajahnya kusam, matanya sembab, tangannya gemetar. "Mas, saya juga meminta maaf." Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Darmawan hanya mengangguk, mempersilahkan masuk. Pak Samin masuk dengan langkah berat, duduk di lantai di depan Anggini. Sama seperti Bu Mirah, ia menangis sambil memohon-mohon. "Anak saya udah seminggu nggak bisa jalan, Bu. Tolong, saya salah. Saya hina Bu dulu. Saya hilaf. Saya minta maaf." Anggini menatapnya sebentar, lalu berkata datar, "Pulang. Besok anakmu sudah bisa jalan lagi." Pak Samin menunduk lama, lalu berdiri, berterima kasih berkali-kali sebelum pergi. Malam itu, satu persatu orang-orang yang dulu pernah menghina Anggini datang. Ada yang datang sendiri, ada yang datang berdua dengan istrinya, semua dengan wajah pucat, suara gemetar, dan air mata. Semua memohon hal yang sama, semua berjanji tidak akan pernah lagi mengusik Anggini. Setelah semua pulang, Darmawan masih duduk di kursi, menatap istrinya. "Kamu puas sekarang, Gin?" tanyanya pelan. Anggini berdiri, berjalan ke kamar tanpa menoleh. Suaranya terdengar dari balik pintu, pelan tapi tegas. "Mereka sudah dapat pelajaran, itu sudah cukup." Darmawan menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu menatap lagi pohon mangga di halaman belakang yang kini tampak seperti menyimpan banyak rahasia. Keesokan pagi, setelah malam yang panjang, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara tangis anak-anak yang meraung di malam hari, tidak juga suara bisik-bisik di pos ronda. Orang-orang keluar rumah dengan wajah lesu, sebagian menunduk, sebagian buru-buru kalau bertemu Darmawan atau Anggini. Darmawan duduk di teras, menatap jalan dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, Anggini berdiri sambil membawa setumpuk kertas yang sudah penuh coretan. Tangannya memegang korek api, matanya tetap lurus ke depan. Tak lama kemudian, satu persatu orang-orang yang pernah menghina mulai berdatangan lagi, tapi kali ini tidak berani masuk rumah. Mereka hanya berdiri di luar pagar, menunduk, lalu pelan-pelan pergi setelah melihat Anggini berdiri dengan wajah datar. Sore harinya, Anggini mengambil semua kertas dari laci, lalu membawa keluar mangkuk tanah liat berisi abu bekas lilin dan bunga-bunga layu. Ia meletakkan semuanya di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga yang sejak dulu jadi tempatnya berdoa. Darmawan hanya memperhatikan dari jauh, tidak berani bertanya apa-apa. Saat langit mulai gelap, Anggini duduk bersila di tanah. Tangannya meraih kertas satu persatu, menumpuk di atas tanah. Setelah semuanya siap, ia menyulut korek api dan menempelkan ke ujung tumpukan. Api pelan-pelan menjilat kertas-kertas itu sampai membara. Sambil menatap api yang membesar, Anggini berkata dengan suara cukup keras supaya terdengar jelas.
Kalau saja kalian tahu rasanya dihina bertahun-tahun, mungkin kalian sudah minta maaf sejak dulu. Kalimat itu keluar dengan nada datar, tapi Darmawan bisa merasakan beratnya. Api semakin besar, asap mengepul ke udara. Anggini mengambil segenggam bunga layu, melemparkannya ke atas api, lalu menepuk-nepuk tanah di sekitarnya supaya tidak merembet. Setelah kertas habis terbakar jadi abu, ia tetap duduk, matanya tertuju pada bara yang masih menyala kecil. Bibirnya bergerak pelan, seperti membaca sesuatu, tapi tidak terlalu keras. Darmawan mendekat pelan, berdiri beberapa meter di belakang. Ia mendengar suara Anggini makin jelas, doa-doa yang tidak ia mengerti artinya. Sampai api benar-benar padam, Anggini berdiri, menepuk celana panjangnya yang kotor kena tanah, lalu menatap suaminya sebentar. "Sudah selesai," ucapnya pelan. Malam itu, Darmawan kembali duduk di teras setelah Anggini masuk kamar. Kampung masih sepi, tapi sesekali terdengar suara-suara kecil dari rumah-rumah tetangga. Tangisan anak-anak sudah tidak lagi meraung seperti hari-hari sebelumnya. Besok paginya, kabar mulai beredar dari rumah ke rumah. Anak Bu Mira sudah bisa tidur pula semalaman, tidak lagi teriak-teriak ketakutan. Anak Pak Samin mulai bisa jalan pelan-pelan meski masih pakai tongkat. Anak Pak Seno sudah mau bicara lagi, meski suaranya pelan dan terbata. Warga satu persatu keluar rumah untuk mengecek keadaan. Ada yang hanya berdiri di teras, ada yang berjalan ke warung, tapi semua menunduk jika berpapasan dengan Darmawan. Tidak ada lagi yang berani bisik-bisik, tidak ada juga yang berani menatap mata Darmawan ataupun Anggini. Di warung, Bu Mira bahkan sampai menyingkir begitu melihat Darmawan datang membeli gula. Ia hanya berdiri di pojok, menunduk sambil meremas ujung bajunya. Begitu Darmawan selesai membayar dan pergi, baru terdengar suara pelan dari beberapa orang yang baru berani bicara lagi. "Alhamdulillah, anak-anak udah mendingan, udah reda ya." Tapi tidak ada yang menyebut nama Anggini atau berani bersyukur di hadapannya. Sore harinya, Darmawan membantu Anggini menyapu halaman belakang. Bekas abu kertas semalam masih ada, tertiup-tiup angin. Darmawan diam saja, hanya sesekali menatap istrinya yang juga sibuk sendiri. Selesai menyapu, Anggini duduk di bangku bambu, menatap jauh ke ujung kampung. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Darmawan. Mereka malu, dan harusnya malu. Darmawan hanya mengangguk kecil. Dalam hati ia lega, karena semua sudah mulai membaik, tapi ia juga tidak bisa menghilangkan bayangan malam-malam ketika istrinya berbicara sendiri di depan cermin, atau ketika kertas-kertas itu terbakar dan membuat bulu kuduk Tun meremang. Malam harinya, kampung sudah agak ramai lagi. Beberapa anak kecil sudah mulai keluar rumah meski masih ditemani orang tuanya. Mereka tidak berlarian seperti dulu, hanya duduk di pangkuan orang tua atau main di teras. Warga lain hanya mengintip dari balik pintu jika Anggini lewat di jalan. Beberapa buru-buru menutup pintu atau pura-pura sibuk menyapu. Tidak ada satupun yang berani lagi mengeluarkan kata-kata yang dulu sering mereka ucapkan. Semua hanya diam, membawa rasa bersalah masing-masing. Darmawan dan Anggini berjalan berdua menyusuri jalan kampung. Langkah mereka tenang, tidak tergesa. Beberapa orang memberanikan diri menunduk memberi salam, meski suara mereka sangat pelan. Setelah sampai rumah, Anggini meletakkan sandalnya, lalu duduk di teras. Darmawan duduk di sebelahnya. "Besok mereka sudah mulai lupa," ucap Darmawan pelan. Anggini tersenyum kecil, tapi matanya tetap dingin. "Biar aja mereka lupa. Yang penting, mereka sudah belajar." Malam itu, Darmawan terbangun lagi sekitar tengah malam. Ia melihat ke halaman belakang. Abu yang semalam terbakar sudah menyatu dengan tanah. Pohon mangga itu berdiri diam, seperti menyimpan semua rahasia mereka berdua. Darmawan berdiri di pintu sebentar, lalu kembali ke tempat tidur. Ia menatap wajah Anggini yang tidur dengan tenang. Dalam hati ia berkata, "Semoga ini benar-benar selesai." Pagi itu, Darmawan sudah mulai mengangkut kardus-kardus kecil ke halaman. Isinya baju, peralatan dapur, dan beberapa barang penting lain.
Anggini duduk di tangga rumah, menggulung tikar, sesekali menegakkan punggungnya sambil melihat ke jalan. Warga hanya mengintip dari balik jendela. Tidak ada yang datang membantu, tidak ada yang mengucap selamat jalan. Semuanya diam, hanya menonton dari kejauhan. Darmawan menarik napas panjang, mengelap keringat di dahinya. Setelah semua barang sudah siap, ia masuk lagi ke dalam rumah, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sebelum keluar, ia sempat berdiri di ruang tengah sebentar. Ruangan itu terasa berbeda, sunyi sekali, seperti menahan banyak rahasia. Gin, sudah siap, panggilnya pelan. Anggini berdiri, merapikan jilbabnya. Sudah, jawabnya singkat. Darmawan dan Anggini berjalan keluar rumah. Darmawan mengunci pintu, lalu menyerahkan kunci rumah kepada Pak RT yang sudah berdiri menunggu di ujung jalan. Pak RT hanya mengangguk kecil, menatap mereka dengan tatapan canggung. "Hati-hati di tempat baru ya," katanya pelan. Anggini tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu melangkah ke arah mobil pickup yang sudah siap membawa barang-barang mereka. Warga masih tetap diam di tempat. Beberapa anak kecil yang sudah sehat hanya berdiri di belakang orang tuanya, menggenggam baju ibunya erat-erat. Begitu semua barang sudah dinaikkan, Darmawan naik ke jok depan, lalu menoleh sebentar ke arah rumah yang selama ini mereka tempati. Anggini sudah duduk di sampingnya, tatapannya lurus ke depan. Mobil mulai berjalan pelan, melewati jalan kampung yang lengang. Darmawan sempat melihat Bu Mirah berdiri di depan rumahnya, menunduk dalam-dalam ketika mobil lewat. Wajahnya masih kelihatan lelah, seperti baru saja begadang. Anak lelakinya berdiri di sampingnya, diam saja sambil menatap tanah. Suasana di sepanjang jalan tetap sunyi. Warga hanya menatap dari jauh, tapi tidak ada yang bersuara. Mobil berbelok ke ujung kampung, lalu berhenti sebentar di tanjakan kecil. Darmawan menoleh sekali lagi melihat kampung itu dari atas. Rumah-rumah berdiri rapat, dikelilingi pohon-pohon yang diam saja. Ia menarik napas pelan. "Selesai ya, Gien?" ucapnya tanpa menoleh. Anggini hanya menjawab lirih, "Iya." Saat mobil kembali berjalan, dari kejauhan terdengar suara samar. Suara itu seperti tangisan anak kecil. Lama-lama terdengar jelas, seperti datang dari arah rumah Bu Mirah. Suara itu panjang, serak, seperti orang ketakutan. Darmawan menoleh cepat ke arah kampung, wajahnya tegang. Anggini tetap menatap ke depan, wajahnya dingin. "Biar saja," katanya pelan. Darmawan kembali memandang jalan, tidak berkata apa-apa lagi. Di kampung, warga yang mendengar suara itu mulai keluar rumah. Mereka berdiri di jalanan, saling pandang, ada yang bergumam, ada yang hanya memeluk anaknya erat-erat. Suara tangisan itu masih terdengar, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat ke rumah Bu Mirah. Pak RT akhirnya hanya berkata pelan, "Sudahlah, jangan diapa-apain dulu, biar besok saja." Warga kembali masuk rumah masing-masing, masih dengan perasaan tidak tenang. Sementara itu, mobil yang membawa Darmawan dan Anggini terus melaju ke jalan besar. Darmawan menyandarkan kepalanya di kursi, menutup mata sebentar. Badannya terasa ringan sekaligus berat. Lega karena semua sudah selesai, tapi juga masih ada ganjalan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Anggini merapikan jilbabnya, matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang, tanpa raut marah ataupun sedih. Sesekali Darmawan melirik istrinya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Sampai di perempatan, mobil berhenti sebentar karena lampu merah. Darmawan melihat ke cermin samping, sekilas ia seperti melihat bayangan anak kecil berdiri di pinggir jalan, tapi saat ia mengucak mata, bayangan itu sudah tidak ada. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata lagi. Beberapa menit kemudian, mobil sudah melaju jauh meninggalkan kampung itu. Pohon-pohon mulai jarang, berganti rumah-rumah yang lebih besar dan jalanan yang lebih ramai. Darmawan membuka mata, melihat papan nama sebuah desa baru. Ia bergumam pelan, "Semoga di sini kita bisa mulai lagi." Anggini masih diam, bibirnya bergerak sedikit, seperti membaca sesuatu. Di kampung lama, malam itu warga kembali terkunci di rumah masing-masing. Tidak ada yang berani keluar setelah suara tangisan dari rumah Bu Mirah terdengar makin keras.
Orang-orang hanya duduk di pojok rumah, memeluk anak mereka, berdoa dalam hati supaya semua cepat selesai. Beberapa ibu bahkan sampai menutup jendela dan mematikan lampu lebih cepat, berharap malam cepat berganti pagi. Bu Mirah sendiri hanya terdengar menangis pelan dari dalam rumahnya. Tidak ada yang berani mengetuk pintu atau bertanya keadaannya. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa suara-suara kecil yang membuat bulu kuduk merinding. Dan malam itu, narasi hanya tinggal di kepala semua orang yang pernah melihat dan merasakan sendiri kejadian-kejadian itu. Jangan hina rahim yang tak berisi, sebab doa dari hati yang teraniaya bisa mengguncang isi dunia. Mobil yang membawa Darmawan dan Anggini makin menjauh, menelan bayangan kampung yang perlahan hilang di balik gelapnya malam.